Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Serasa ya. 100 tahun perjalanan Muslim Ahmadiyah Indonesia adalah perjalanan yang terus membuktikan bahwa dialog dan aksi nyata kemanusiaan ini adalah kunci dari kerukunan yang sejati tentunya ya. Nah, pada pekan ini dalam semangat Tasyakur 100 tahun JAI ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang membuka sekat-sekat perbedaan. Dari mulai pameran Al-Quran 100 bahasa yang menjadi favorit publik, kunjungan edukasi siswa Kristen ke masjid, sampai ke suksesnya peringatan Hari Toleransi Internasional yang menyatukan belasan komunitas. Nah, malam ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua, dalam Serasa edisi ke-10, kita hadirkan 10 laporan yang menegaskan ketika hati terbuka untuk berbagi dan berdialog, disitulah kasih sayang sejati mulai mengalir. Ya, oke, kita buka laporan kita dari Banjarmasin, di mana literasi Al-Quran ini menarik perhatian lintas iman. Upaya global Jemaat Ahmadiyah untuk menerjemahkan Al-Quran ke 100 bahasa kembali menuai apresiasi. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pameran Al-Quran ini menjadi primadona di Religi Expo ke-10. Bahkan diganjar sebagai juara stand terfavorit. Wah, ini adalah bukti bahwa semangat berbagi ilmu tentang Islam yang rahmatan lil alamin diterima luas. Jemaat Ahmadiyah Banjarmasin berpartisipasi dalam Religi Expo ke-10 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan atau LK3 dengan tajuk Merak atau Merajut Alam dan Keberagaman. Acara yang berlangsung pada 14-16 November 2025 di kawasan Siring 0 km ini menjadi ruang perjumpaan lintas iman. Mubalik Jemaat Sembamban, Maulana Iman Maulana menjelaskan bahwa Al-Quran 100 bahasa merupakan bagian dari misi global Ahmadiyah dalam menyiarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Keikutsertaan Jemaat Ahmadiyah dalam ekspo ini juga menjadi ruang untuk membuka diri dan berdialog. Al-Quran sebagai sumber cahaya telah membuka pintu dialog, dan semangat keterbukaan ini juga terwujud nyata dalam sebuah kunjungan edukasi lintas agama di Medan. Inilah potret indah dari toleransi yang ditanamkan sejak dini. Ya, sejumlah peserta didik dari SMA Santo Thomas II Medan ini melaksanakan kunjungan edukatif ke Masjid Mubarak Jemaat Ahmadiyah. Wah, kunjungan ini sebagai bagian dari program ekstrakurikuler sekolah untuk mengenalkan Islam secara langsung dari sumbernya dan mendapat sambutan yang sangat hangat tentunya dari pengurus masjid. Kunjungan 58 siswa-siswi bersama guru pendamping ini dilaksanakan pada Rabu 19 November 2025. Mubalik Jemaat Ahmadiyah Medan, Maulana Saleh Ahmadi, menjelaskan dasar-dasar ajaran Islam serta nilai-nilai universal yang diajarkan. Beliau menegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda agar bisa saling belajar dan menghargai. Sesi dilanjutkan dengan dialog interaktif di mana siswa-siswi diberi kesempatan bertanya seputar Islam. Pihak sekolah berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sebagai upaya menumbuhkan toleransi antar umat beragama sejak usia sekolah. Memahami adalah kunci untuk menghargai. Dan semangat untuk merangkul perbedaan ini mencapai puncaknya dalam peringatan Hari Toleransi Internasional di Kuningan. Dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional yang ke-30, Jemaat Muslim Ahmadiyah di Manislor dan Kuningan ini berpartisipasi aktif dalam dialog interaktif lintas iman di Pendopo Kabupaten Kuningan. Nah, acara bertema toleransi menyatukan kita, merangkul perbedaan agama, suku, hingga kemanusiaan ini bermakna semakin bermakna dengan penobatan Ibu Bupati sebagai Bunda Toleransi dari Kabupaten Kuningan. Kegiatan yang diikuti sekitar 125 peserta dari berbagai agama dan komunitas ini digelar pada Minggu 16 November 2025. Kehadiran para mubalik, pengurus cabang, serta perwakilan daerah JAI memberi kontribusi signifikan dalam diskusi. Dr. Sulaiman dalam pemaparannya menekankan pentingnya nilai universal rahmatan lil alamin. Sementara Romo Andreas mengingatkan bahwa dialog merupakan jembatan utama dalam membangun hubungan yang saling pengertian. Perwakilan Jemaat Ahmadiyah termasuk Maulana Nasir Ahmad turut memimpin pembacaan ikrar perdamaian. Toleransi yang berujung pada kolaborasi. Dari dialog yang membuka hati, kini kita saksikan aksi nyata kemanusiaan yang menjadi bentuk syukur dari Tasyakur 100 tahun.
Sukapura, Tasikmalaya menjadi saksi wujud nyata ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Jemaat Muslim Ahmadiyah Sukapura menggelar bakti sosial dengan menyalurkan 149 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan Tasyakur 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia. Kegiatan bakti sosial ini berlangsung sukses di Musola Baitus Salam pada hari Jumat 21 November 2025. Panitia menyalurkan 149 paket sembako di mana 93 paket disalurkan kepada masyarakat Kampung Sukajaya. Ketua Jemaat Sukapura, Nurul Fatah Arifin menyampaikan pembagian sembako ini bertujuan memperkuat hubungan silaturahmi. Mubalik Maulana Ataul Mujib menekankan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan murni sebagai bentuk ketulusan untuk membantu masyarakat tanpa membawa misi keyakinan tertentu. Syukur yang diwujudkan lewat aksi berbagi, ya, dan semangat berbagi ini menjangkau wilayah Bogor lewat program Jumat Berkah yang rutin dilaksanakan. Konsistensi dalam berbuat baik adalah ciri khas, dan Lajnah Imailah dari Serua, organisasi perempuan Ahmadiyah, kelompok BSD dan Jombang, ini melaksanakan program Jumat Berkah juga di sekitar Sholat Center Gunung Sindur, Bogor. Nah, kegiatan ini merupakan rutinitas yang berupaya untuk meraih berkat sekaligus menyambung tali silaturahmi dengan warga setempat. Kegiatan berbagi makanan ini berlangsung pada 21 November 2025. Total ada 60 kotak makanan yang sudah disiapkan. Menu yang disajikan terdiri dari ayam kecap, sambal, lalapan, dan tahu goreng. Sebanyak 45 kotak dibagikan kepada anak yatim dan ibu tunggal, sementara 15 kotak lainnya disalurkan secara gratis kepada warga sekitar Sholat Center Gunung Sindur. Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, Lajnah Imailah Serua berupaya memberikan kontribusi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Menggapai berkah dengan memberi, ya. Kini kita beralih ke gondrong di mana aksi sosial untuk donor darah juga menjadi sarana edukasi yang ternyata penting. Gerakan Donor Darah Nasional atau GDDN dalam rangka 100 tahun Ahmadiyah terus bergulir. Di Masjid Mamudah Gondrong, Tangerang, aksi sosial ini tidak hanya berbagi nyawa, ya, tetapi juga menjadi ajang edukasi kesehatan. Nah, edukasi ini penting banget untuk memotivasi generasi muda menjadi pendonor aktif. GDDN ini dilaksanakan pada Minggu 16 November 2025 dengan mengusung tema 100 tahun Ahmadiyah, mengalirkan kasih sayang, menguatkan toleransi, dan menjadi pahlawan kemanusiaan. Total ada 60 peserta mendaftar dan PMI berhasil mengumpulkan 48 kantong darah. Petugas Palang Merah Indonesia atau PMI memberikan penjelasan dan pembelajaran kepada anak-anak serta pendonor pemula mengenai pentingnya donor darah secara rutin. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan kemanusiaan kembali ditegaskan. Edukasi yang membangun kesadaran akan pentingnya kemanusiaan, ya. Dan konsistensi luar biasa dalam aksi donor darah juga ditunjukkan di Sukabumi. Komitmen pengabdian Jemaat Ahmadiyah Sukabumi patut diacungin jempol, ya. Mereka kembali melaksanakan donor darah rutin internal pada hari Jumat lalu, ya, 21 November 2025 yang menginspirasi. Nah, 2 pendonor setia menerima penghargaan perak dari PMI karena telah menyumbangkan lebih dari 50 kantong darah sepanjang hidup mereka. Kegiatan ini berlangsung tertib sejak pagi. Dari seluruh peserta, sebanyak 14 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk mendonorkan darah, dan total ada 11 kantong darah yang berhasil dikumpulkan. Penghargaan perak yang diterima 2 pendonor setia menjadi wujud apresiasi atas dedikasi mereka dalam membantu sesama. Program donor darah ini menjadi bukti konsistensi Jemaat Muslim Ahmadiyah Sukabumi dalam mengabdi kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, maupun agama. Dedikasi yang luar biasa, ya, memberikan kehidupan baru bagi sesama loh, ya. Oke, sekarang kita beralih ke Kalimantan Barat menyaksikan lagi hangatnya dialog lintas iman. Moderasi beragama diwujudkan bukan sekedar slogan. Pengurus Jemaat Ahmadiyah Pontianak bersama para mubalik, ya, dan mubalik daerah Kalbar 1 juga Maulana Zahid Ahmad Mujtahidi ini menjalin silaturahmi ke kediaman Pendeta Ali Pius di Kuala Ambawang. Wah, pada hari Rabu kemarin, ya, tanggal 19 November 2025 tentunya. Nah, pertemuan santai ini bertujuan memperkuat komunikasi dan membangun harmoni untuk kehidupan beragama. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pendeta Ali Pius menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai sarana penting untuk memperkuat komunikasi antar agama.
Pengurus Jemaat Ahmadiyah Pontianak, Yaya Sunaria, menyampaikan bahwa jemaat mengajak seluruh pemuka agama untuk bergandeng tangan, membuka ruang komunikasi dan melakukan kolaborasi sosial yang berlangsung menyentuh masyarakat. Silaturahmi ditutup dengan komitmen untuk terus menjalin komunikasi serta bekerja sama pada kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Saling mendekat, saling memahami. Inilah cara kita merawat persaudaraan. Dan di Manado, upaya untuk silaturahmi juga terus dilakukan dengan tokoh-tokoh lintas lembaga dan pemerintahan. Jemaat Ahmadiyah Manado terus meningkatkan silaturahmi dengan tokoh-tokoh penting di Sulawesi Utara. Nah, kehadiran perwakilan dari Jemaat Ahmadiyah dalam sebuah pertemuan di Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Manado mendapat sambutan yang begitu positif dari berbagai pihak. Nah, ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat Raptah di Manado. Acara yang digelar dan dipandu oleh Kepala Kesbangpol Kota Manado, Rivo Budiarto, dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh penting, seperti Kakanwil Agama, Sekda Kota Manado, perwakilan Kejaksaan, Kasat Densus Anti Teror Sulawesi Utara, MUI, FKUB, serta Kepala Lurah dan Camat sekota Manado. Kepala Kesbangpol yang selama ini bekerja satu tim dengan perwakilan Ahmadiyah di Wale Mediasi Sulawesi Utara, turut memperkenalkan keberadaan Jemaat Ahmadiyah kepada peserta pertemuan. Momen jeda dimanfaatkan beberapa tokoh seperti Kepala Kejaksaan dan Kakanwil Agama untuk mendekati perwakilan Jemaat Ahmadiyah, memberikan penjelasan singkat mengenai keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah di Manado. Silaturahmi yang berkelanjutan adalah kunci menjaga kerukunan. Dan sebagai penutup, kita saksikan aksi nyata yang menegaskan komitmen Jemaat Ahmadiyah terhadap kelestarian lingkungan. Semangat Tasyakur 100 tahun juga dirayakan dengan bakti pada bumi, ya. Dan Jemaat Ahmadiyah Bekasi Raya menggelar aksi pelestarian lingkungan dengan menanam lebih dari 1.000 pohon mangrove di pesisir pantai utara Muara Gembong. Nah, ini adalah kontribusi nyata jemaat ya dalam menahan abrasi dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu 23 November 2025 di Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi. Bekerjasama dengan Yayasan Alam Lestari Asih Sesama, sekitar 100 orang dari Bekasi Raya, Tambun, dan Cikarang dari lintas usia turut hadir meski akses sulit ditempuh. Mangrove dipilih karena perannya sangat penting, mulai dari menahan abrasi, menyaring polusi, hingga menyerap karbon. Aksi ini menunjukkan bahwa Jemaat Ahmadiyah sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan dan bertujuan menciptakan pesisir yang sehat dan berkelanjutan sebagai warisan untuk generasi mendatang. Sahabat serasa, dari pameran Al-Quran 100 bahasa yang menjadi favorit, kunjungan ke edukasi lintas iman juga sampai ke aksi penanaman 1.000 pohon mangrove, semua itu adalah manifestasi nyata bahwa membuka pintu dialog dan mengalirkan kasih sayang adalah jalan yang sejati untuk menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Kami berharap setiap langkah Jemaat Ahmadiyah yang kita saksikan malam ini yang fokus pada kemanusiaan dan persatuan juga tentunya gitu ya, bisa menginspirasi kita semua untuk terus berbuat baik tanpa lelah, tanpa pandang bulu berdasarkan moto love for all, hatred for none. Akhir kata, saya Fadli dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Mari kita terus memancarkan Islam yang penuh cinta dan kedamaian. Saksikan terus Serasa setiap Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Anda juga perlu ingat terus untuk kunjungin Warta Ahmadiyah dan kanal resmi dari JAI untuk informasi dan inspirasi lengkap lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.